Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alef Fatiha dari kelas 11 MIPA. Hari ini saya akan membuat program dari C++ yang berfungsi untuk menentukan nilai rata-rata dan juga menentukan grade. Jadi kita bisa langsung saja memulai programnya. Kita ketikkan di sini program menentukan grade nilai. Lalu seperti biasa kita akan membuat hashtag include IOStream. Lalu di bawahnya using namespace std titik 2 titik koma. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan grade. Nah, kita akan membuat fungsi grade di sini. Kita akan tuliskan char grade load rata, lalu kita buka. Nah, jadi char di sini itu berfungsi untuk mengembalikan karakter huruf sebagai grade. Lalu setelah kita buka tanda kurungnya, kita akan buat if rata lebih besar daripada 85, return A, titik koma. Nah, rata di sini akan kita jadikan sebagai variabel dari rata-rata yang nantinya akan kita cari. Kemudian maksud dari kode ini adalah jika rata-rata lebih besar dari 85, maka akan menampilkan karakter A atau huruf A. Selanjutnya, jika ada kemungkinan lain, di mana jika rata-rata lebih besar daripada 70, maka nilai akan mengembalikan atau menampilkan nilai dari B. Kemudian, yang ketiga, jika rata-rata lebih besar daripada 55, maka akan mengembalikan atau menampilkan nilai dari C. Selanjutnya, yang terakhir, jika ada kemungkinan lain selain dari 3 ini, maka akan mengembalikan atau menampilkan nilai huruf D. Lalu kita bisa menutup programnya. Kita sudah selesai untuk membuat fungsi grade. Selanjutnya kita akan membuat fungsi utama. Dengan kode int main seperti biasa, kita buka. Di dalamnya, kita akan tuliskan float. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan sebanyak 9 variabel, lebih tepatnya 10 variabel yang terdiri dari nilai 9 mata pelajaran dan satu lagi variabel rata tadi. Jadi di sini kita bisa menuliskan sebanyak 9 mata pelajaran bebas pilihan kita. Misalkan saya di sini akan mengetikkan mata pelajaran informatika, kemudian kita bisa koma, kita lanjut dengan mata pelajaran lainnya sampai mencapai 9. Kita akan tuliskan matematika, terus matematika lanjut, fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia, dan yang terakhir saya akan menuliskan sosiologi. Nah, jika sudah sampai 9 mata pelajaran kita ketikkan di sini, maka variabel terakhir yang akan kita ketikkan adalah variabel rata, yang mana merupakan variabel dari rata-rata itu tadi sendiri. Nah, setelah itu kita bisa membuat input data. Kita akan membuat cout dengan tanda seperti ini. Kita akan membuat tulisan atau perintah, yaitu masukkan nilai. Yang pertama itu adalah mata pelajaran informatika. Sama dengan. Nah,
Jadi di sini kita akan menampilkan teks untuk meminta input dari nilai informatika. Selanjutnya kita bisa pakai fungsi cin, yaitu informatika. Setelah kita menampilkan teks untuk meminta input, maka nilai informatika itu tadi yang telah diinput akan dibaca melalui si cin ini yang baru saja kita ketikkan. Jadi selanjutnya kita hanya perlu mengetikkan fungsi atau perintah ataupun kode ini sebanyak 9 mata pelajaran agar pengguna bisa memasukkan atau menginput nilai dari setiap mata pelajaran. Jadi kita bisa buat selanjutnya cout, masukkan nilai matematika, karena di sini pelajaran kedua yaitu matematika, sama dengan cin matematika. Kita lanjutkan sampai totalnya ada 9 mata pelajaran. Selanjutnya, matematika lanjut. Lalu ada pelajaran fisika, jadi masukkan nilai fisika sama dengan cin-nya adalah fisika. Cout, selanjutnya mata pelajaran biologi, jadi kita bisa buat masukkan nilai biologi. Cin biologi. Lalu ada pelajaran kimia. Masukkan nilai kimia sama dengan cin-nya adalah kimia, titik koma. Lalu ada pelajaran bahasa Inggris, jadi kita tuliskan, masukkan nilai bahasa Inggris sama dengan cin-nya berarti adalah bahasa Inggris. Lalu ada pelajaran bahasa Indonesia, jadi masukkan nilai bahasa Indonesia sama dengan cin-nya adalah bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada mata pelajaran sosiologi. Kita bisa ketikkan, masukkan nilai sosiologi sama dengan cin-nya adalah sosiologi, titik koma. Nah, jadi di sini kita bisa merapikannya ya, agar sama dengannya ini bisa jadi lebih rapi. Nah, kita patokannya pada matematika lanjut. Nah, jika sudah rapi seperti ini, selanjutnya kita langsung saja bisa menghitung rata-rata. Dengan rata sama dengan, nah, di dalam tanda kurung ini kita akan menjumlahkan seluruh variabel atau seluruh nilai yang totalnya ada 9, dan kita akan bagikan dengan jumlah dari variabel atau jumlah dari nilai yaitu 9. Jadi kita masukkan mata pelajaran ini, kita tambahkan, lalu kita bagi dengan 9. Kita masukkan mata pelajaran pertama ada informatika, lalu dengan simbol tanda tambah seperti ini, lanjut mata pelajaran kedua, matematika, lalu yang ketiga matematika lanjut, lalu fisika, biologi, ditambah kimia, ditambah bahasa Inggris, ditambah, maaf, di sini bahasa Indonesia, dan yang terakhir sosiologi.
Lalu kita bagi dengan 9 dengan tanda strip seperti itu, bagi 9. Titik koma. Selanjutnya, kita tuliskan Cout nilai rata-rata kamu sama dengan rata NL titik koma. Lalu di bawahnya Cout grade nilai kamu. Kita bisa setarakan sama dengannya supaya lebih rapi. Lalu grade rata. Nah, jadi di sini kita akan menampilkan hasil dari rata-rata di bagian nilai rata-rata kamu ini. Lalu Cout grade nilai kamu, di sini kita akan menampilkan grade dari rata-ratanya. Apakah itu A, B, ataupun C, ataupun D. Gitu. Dan yang terakhir, kita bisa menuliskan return 0, titik koma, lalu kita tutup programnya. Nah, seperti ini. Secara keseluruhan kodenya, kita bisa memastikan lagi agar tidak ada kesalahan dalam pengetikan kode programnya. Jika kita rasa sudah lengkap dan tidak ada yang salah, kita bisa langsung saja mengklik tombol Run di sebelah kanan. Sudah muncul seperti ini, kita bisa langsung saja menginput atau memasukkan sesuai nilai dari mata pelajaran yang diminta. Kita buat permisalan saja di sini. Misalkan kita buat segini angkanya. Nah, jika kita sudah menginput seluruh nilai dari yang diminta tadi, maka di sini akan muncul secara otomatis nilai rata-rata dari nilai yang kita input, serta akan muncul juga grade nilai dari rata-rata kita. Seperti yang kita perintahkan tadi, jika rata-ratanya lebih besar daripada 85, maka grade nilai kita akan menjadi A. Dan di sini juga benar, grade nilai kita adalah A dari nilai rata-rata kita yaitu 96,4, yang mana itu adalah lebih besar daripada 85. Nah, sekian. Begitulah kode untuk membuat fungsi mencari nilai rata-rata dan juga menentukan grade dari nilai rata-rata. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.